Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menekan video ini. Perkenalkan, saya Saroni dengan NIM D1A20088. Saya dari kelas C Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah agroklimatologi saya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Made Deviana Duaja, Magister of Science. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas. Yang pertama yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berjumlah 7. Antara lain, kenapa siklon seroja terjadi di laut? Kedua, hubungan yang dapat merangsang tsunami. 3. Hubungan tsunami dengan hujan. 4. Pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan bumi. 5. Pengaruh gelombang panjang ataupun pendek dan hubungannya dengan tsunami. 6. Proses perubahan siklon ke daratan. Dan yang ketujuh yaitu perbedaan laut, lautan, dan juga samudera. Baik, pertanyaan pertama tadi yaitu proses terjadinya tsunami. Proses terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Patahan itu kemudian menyebabkan dasar laut naik yang dinamakan gempa bumi. Dari sinilah keseimbangan air terganggu, sehingga akhirnya menyebabkan gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai. Meskipun pemicu utama tsunami adalah gempa bumi, namun tidak semua gempa juga akan berakhir dengan tsunami. Biasanya gempa yang berkekuatan di atas 7,0 skala magnitudo yang memiliki potensi ini. Selain gempa bumi, penyebab umum lainnya dari tsunami adalah tanah longsor. Baik yang terjadi di bawah laut maupun di daratan, terjadi pemindahan material seperti bebatuan ke laut. Karena longsor bawah laut sering terjadi akibat gempa, maka longsor dapat memperparah gangguan pada air setelah gempa. Penyebab tsunami lainnya adalah aktivitas vulkanik, terutama dari gunung berapi yang berada di dekat atau di bawah laut. Umumnya aktivitas vulkanik menyebabkan naik atau turunnya bibir gunung berapi, memicu tsunami yang mirip dengan tsunami gempa bumi bawah laut. Namun dapat juga terjadi letusan besar yang menghancurkan pulau gunung berapi di tengah laut, menyebabkan air bergerak mengisi wilayah pulau tersebut dan mulai gelombang besar. Contoh tsunami akibat letusan besar seperti ini adalah tsunami letusan Krakatau pada tahun 1883 yang mengakibatkan tsunami setinggi lebih dari 40 meter. Pertanyaan kedua yaitu proses terbentuknya siklon tropis. Seperti namanya, siklon tropis tumbuh di perairan sekitar wilayah tropis yang memiliki suhu permukaan air laut yang sangat hangat. Pada awal pembentukannya, suhu permukaan air yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah di wilayah tersebut. Akibatnya, terbentuklah kumpulan awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus. Awan-awan tersebut kemudian membentuk sabuk melingkar. Tekanan udara permukaan akan menurun mencapai kurang dari 1000 mb. Sementara itu, kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km per jam. Pada tahap selanjutnya, bentuk siklon tropis cenderung lebih stabil. Di pusat siklon terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin yang relatif rendah dan tanpa awan. Wilayah ini disebut mata siklon. Mata siklon dikelilingi dengan dinding berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan hingga 16 km. Di wilayah ini juga terdapat kecepatan angin tertinggi dan curah hujan terbesar. Kalau siklon tropis hanya bisa berbentuk di laut yang memiliki suhu permukaan hangat dan akan menghilang jika memasuki perairan yang suhu atau daratan. Tetapi berbeda dengan siklon lainnya. Siklon tropis Roja yang terjadi di Kupang beberapa tahun yang lalu bisa bergerak sampai ke daratan. Nah, menurut Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hal ini bisa terjadi karena ada kaitannya dengan pemanasan global yang menyebabkan perubahan suhu permukaan laut. Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 1.500 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk dari atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu mencapai lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala
sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang mengelilingi pusatnya serta bertahan setidaknya 6 jam. Yang ketiga yaitu hubungan hujan dan tsunami. Pada musim pancaroba yang kerap memunculkan awan yang bentuknya menyerupai gulungan tsunami ini terjadi pada bulan September, Oktober, dan November. Awan tsunami merupakan istilah populer yang digunakan masyarakat untuk menyebut fenomena awan arkus dikarenakan bentuknya yang menyerupai gelombang tsunami. Awan tsunami atau awan arkus adalah tipe awan cumulonimbus yang memiliki ketinggian rendah dan dari permukaan. Jenis-jenis hujan yang ada kemungkinan besar terjadi tsunami selain gempa dan letusan gunung berapi karena terjadi dari penguapan udara yang mengakibatkan gelombang pendek, gelombang panjang, dan gelombang tsunami, yaitu yang pertama yaitu hujan frontal. Hujan frontal adalah hujan yang terjadi karena adanya pembentukan antara massa udara panas dengan massa udara dingin. Udara yang panas selalu ada di atas udara yang dingin. Yang kedua yaitu hujan konveksi atau hujan zenital. Adalah hujan yang terjadi karena udara yang mengandung uap air akan naik secara vertikal atau konveksi. Udara naik karena adanya pemanasan udara yang naik itu kemudian mengalami penurunan suhu. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh efek rumah kaca terhadap pemanasan global. Efek rumah kaca mampu menghangatkan bumi hingga rata-rata 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius, sehingga membentuk kehidupan di bumi menjadi lebih baik dan layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, dunia hanya akan menjadi tempat yang beku dan tidak dapat dihuni. Untuk beberapa kondisi mungkin menguntungkan, tapi lebih banyak dampak merugikannya. Efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan, pabrik, serta kebakaran hutan. Berikut beberapa pengaruh efek rumah kaca yang terjadi di bumi. Yang pertama yaitu pastinya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Beberapa tempat yang cenderung hangat akan menjadi lembab karena ada banyak air yang menguap ke lautan. Hal ini disebabkan oleh uap air yang merupakan gas pada rumah kaca, sehingga keberadaannya akan menyebabkan meningkatnya efek insulisasi pada atmosfer. Kelembaban yang sangat tinggi akan meningkatkan curah hujan, badai yang semakin kering, dan air akan lebih cepat menguap dari dalam tanah. Pengaruh yang kedua yaitu meningkatnya permukaan air laut. Salah satu dampak efektif dari efek rumah kaca adalah meningkatnya permukaan air laut. Temperatur global akan meningkat sehingga atmosfer menghangat, lapisan air laut juga akan ikut menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tingginya permukaan laut. Pengaruh yang ketiga yaitu meningkatnya suhu global. Pemanasan yang terjadi pada sistem iklim bumi menjadi hal yang sangat terasa. Seiring dengan banyaknya bukti mengenai pengamatan kenaikan temperatur udara dan laut, pencairan salju dan juga es di berbagai tempat di dunia, dan kemudian naiknya permukaan air laut global. Perubahan ini telah diukur oleh para ilmuwan dengan mengukur atmosfer lautan, permukaan es, dan glacier yang menunjukkan bahwa kini bumi telah mengalami pemanasan akibat dari adanya emisi pada gas rumah kaca. Pengaruh yang keempat yaitu gangguan ekologis. Dalam pemanasan global, hewan dan binatang cenderung berimigrasi ke arah kutub es atau ke atas pegunungan. Tumbuhan juga akan mengubah arah pertumbuhannya dengan mencari daerah yang habitatnya akan lebih hangat, tapi pembangunan manusia justru akan menghalangi perpindahan tersebut. Pengaruh yang kelima yaitu kegagalan panen secara besar-besaran akibat perubahan iklim yang drastis. Yang keenam yaitu mencarinya glasier atau bongkahan es sehingga menyebabkan naiknya kadar air laut. Yang ketujuh meningkatnya risiko kepunahan berbagai spesies makhluk hidup. Dari penelitian dalam majalah Nature mengungkapkan peningkatan suhu dari adanya efek rumah kaca dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Pengaruh yang ke-8 yaitu menipisnya lapisan ozon pada atmosfer yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Dan pengaruh yang terakhir atau yang ke-9 yaitu hilangnya terumbu karang yang ada di perairan laut. Pertanyaan kelima yaitu hubungan tsunami dan gelombang. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman air laut di mana gelombang terjadi, di mana kecepatannya bisa mencapai ratusan kilometer per jam.
Apabila tsunami mencapai pantai, kecepatannya akan menjadi lebih dari 50 km per jam dan energinya sangat merusak daerah pantai yang dilaluinya. Di tengah laut, tinggi gelombang tsunami hanya beberapa sentimeter hingga beberapa meter. Namun saat mencapai pantai, tinggi gelombangnya bisa mencapai puluhan meter karena terjadi penumpukan massa air. Saat mencapai pantai, tsunami akan merayap masuk ke daratan jauh dari garis pantai dengan jangkauan mencapai beberapa ratus meter, bahkan bisa menjadi beberapa kilometer. Gerakan vertikal ini dapat terjadi pada patahan bumi atau sesar, tanah longsor yang terjadi di dasar laut, serta runtuhan gunung api juga dapat mengakibatkan gangguan air laut yang dapat menghasilkan tsunami. Gempa yang menyebabkan gerakan tegak lurus lapisan bumi, akibatnya dasar laut naik turun serta tiba-tiba hingga keseimbangan air laut yang berada di atasnya terganggu. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut, di mana gelombang-gelombang tsunami bisa dijelaskan dari fenomena penjalaran gelombang secara transversal. Energinya adalah fungsi dari ketinggian atau amplitudo dan kecepatannya. Ketinggian sangat dipengaruhi oleh panjang gelombang. Tsunami memiliki panjang gelombang ratusan kilometer, berperilaku seperti gelombang panjang. Gelombang ini termasuk jenis gelombang panjang karena periode gelombangnya adalah dari beberapa jam sampai dengan tahun. Gelombang tsunami adalah gelombang yang terjadi karena adanya pergerakan massa dari air laut yang dapat disebabkan oleh letusan gunung berapi atau gempa yang terjadi di laut. Yang pertanyaan yang keenam yaitu proses perubahan siklon ke daratan. Suatu peristiwa yang pernah terjadi yaitu siklon tropis Roja yang sampai ke daratan. Siklus tropis Roja yang menerjang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Siklon ini merupakan yang paling kuat dibandingkan dengan siklon-siklon sebelumnya. Ini terjadi karena salah satu dampak dari naiknya suhu muka air laut di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya yang tercatat sudah mencapai 30 derajat Celcius yang seharusnya hanya 26 derajat Celcius. Suhu muka air laut semakin hangat di wilayah Samudra Hindia. Kemudian suhu udara di atmosfer meningkatkan kelembapan dan tekanan udara menjadi naik. Akibatnya terjadilah aliran angin karena sifatnya yang siklonik. Artinya, ada pusat kemudian dikelilingi oleh suhu udara yang lebih dingin, maka terjadilah aliran massa atau angin yang sifatnya siklonik. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Roja, ini merupakan siklon tropis yang pertama kali menghantam daratan, sehingga dampaknya terasa dahsyat, dan ini merupakan kejadian yang sangat tidak lazim. Yang ketujuh yaitu perbedaan laut, lautan, dan juga samudra. Laut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Singkatnya, laut adalah sebuah perairan air asin yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Yang kedua yaitu lautan. Lautan adalah sekumpulan air laut yang sangat luas sekali, laut yang ukurannya sangat luas, yang merupakan himpunan air asin yang sifatnya sambung menyambung meliputi suatu permukaan bumi. Sedangkan samudra adalah bentangan air asin yang menutupi cekungan yang sangat luas. Kumpulan laut yang terpisahkan oleh benua atau pulau besar, serta memiliki massa air sekitar 70% bumi. Samudra adalah laut yang luas dan merupakan massa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dipatasi benua ataupun kepulauan yang besar. Ada 5 samudra di bumi yaitu Samudra Selatan, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Mungkin itu saja dari penjelasan saya mengenai 7 pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tersebut. Terima kasih. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai siklon tropis yang menyerang dunia dan juga Indonesia. Sebelumnya, apa itu siklon tropis? Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Siklon tropis atau lebih dikenal dengan sebutan topan dan badai adalah badai berkekuatan besar. Mengutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk dari atas lautan luas yang umumnya mencapai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius.
Siklon tropis sering terjadi di berbagai dunia. Skala kerusakan yang dibuatnya pun berbeda-beda. Berikut merupakan beberapa negara yang pernah mengalami dampak siklon tropis terparah. Yang pertama yaitu negara Bangladesh. Siklon tropis Boholanya. Pada tahun 1970, Bangladesh pernah mengalami siklon Bohola yang diduga menewaskan 300.000 hingga 500.000 orang. Mengutip dari Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, siklus Bohola merupakan siklus tropis yang paling mematikan di dunia. Siklus tropis paling mematikan pernah terjadi pada 1970 ketika siklon Bohola menghantam Pakistan Timur atau kini Bangladesh dan Benggala Barat di India pada 12 November 1970. Meski jumlah korban tewas tidak diketahui secara pasti, tapi dapat diperkirakan bahwa sekitar 300.000 sampai 500.000 orang meninggal karena hal tersebut, yang membuat siklon Bohola menjadi salah satu bencana alam paling mematikan di dalam sejarah. Yang kedua yaitu negara Jepang dengan siklon tropis Vera-nya. Siklon tropis Vera yang terjadi di Jepang merupakan siklon yang paling menghancurkan di negara itu. Mengutip dari Britannica, badai ini melanda wilayah Teluk Piseh pada 26 September 1959. Badai ini mendatangkan malapetaka di Nagoya dan membunuh lebih dari 5.000 orang. Tak hanya itu, siklon ini membuat 1,5 juta warga kehilangan rumahnya dan melukai hampir 39.000 orang. Yang ketiga yaitu negara Cina dengan topan Ninanya. Topan Nina muncul sebagai salah satu topan paling mematikan yang menghantam Cina pada 30 Juli 1975. Sekitar 299.000 orang tewas setelah topan ini mengakibatkan bendungan Ban Kiao di kota Zhoumadian, provinsi Henan, runtuh dan menghancurkan daerah hilir. Topan Nina menjadi topan paling mematikan kedua yang pernah dicatat dalam sejarah. Yang keempat yaitu di negara Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat ini banyak sekali badai-badai ataupun siklon. Di antaranya yaitu badai Mitch. Badai Mitch dilaporkan merupakan badai paling mematikan yang pernah tercatat di dalam sejarah Amerika Serikat. Badai ini terbentuk dari Laut Karibia Barat pada 22 Oktober 1988. Badai Mitch menghantam kawasan Amerika Tengah, terutama Honduras dan Nicaragua, semenanjung Yucatan dan Florida Selatan. Lebih dari 19.000 orang dilaporkan tewas dalam bencana tersebut. Badai yang menyerang selanjutnya pada Amerika Serikat yaitu badai Great Galveston. Badai Great Galveston disebut sebagai salah satu bencana alam terberat yang pernah menyerang Amerika Serikat. Pada tanggal 18 September 1900, badai yang menyerang kota Galveston, Texas pada 8 September 1990 diperkirakan berhembus dengan kecepatan 145 mph atau 233 km per jam. Bencana itu menewaskan sekitar 8.000 hingga 12.000 orang. Yang kelima yaitu Ameris. Yang selanjutnya yaitu badai Okeechobee. Ini juga dari Amerika Serikat. Badai Okeechobee menjadi badai paling mematikan kedua dalam sejarah Amerika Serikat. Badai yang menghantam Florida tersebut terjadi pada 6 hingga 20 September 1928 dengan jumlah korban 2.500 sampai 3.000 orang. Mayoritas kematian pada korban disebabkan karena meluapnya air danau Okeechobee. Kemudian badai Katrina dilabeli sebagai salah satu badai terdahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah. Badai Katrina menyebabkan kerusakan total sebesar 108 miliar dolar Amerika Serikat pada 23 hingga 30 Agustus 2005. Badai Katrina yang menewaskan 1.833 orang ini menyebabkan kerusakan yang besar, lebih dari 200.000 km persegi atau dapat seukuran Britania Raya atau Inggris. Wilayah tenggara Amerika Serikat terpengaruh badai ini termasuk Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, dan Georgia. Yang ketujuh, kita pindah ke negara Australia dengan siklon Mahina.
Menurut laman resmi pemerintahan Australia, siklon Mahina adalah salah satu siklon yang paling mematikan dalam sejarah negara itu. Akibat badai itu, lebih dari 300 orang meninggal. Siklon ini terjadi pada 1899. Saat siklon Mahina tiba, ada sekitar 1.000 pria, wanita, dan anak-anak berada dalam 8 layar di Teluk Putri Charlotte dan Bathurst. Lebih dari setengah kapal hancur di malam hari dan setidaknya 307 orang tewas. Kemudian yang selanjutnya yaitu masih tertinggal satu, yaitu di Amerika Serikat juga, yaitu badai Ida. Amerika Serikat pernah mengalami siklon tropis yang menyebabkan banyak kehancuran. Beberapa bulan lalu, badai Ida melanda Amerika Serikat dan menyebabkan banjir bandang. Setidaknya 41 orang tewas akibat banjir bandang yang dipicu badai Ida di New York. Tak hanya itu, listrik di New Orleans sempat terputus total. Badai Ida masuk dalam hurikan kategori 4 dengan kecepatan angin 241,4 km per jam. Di 1990, Amerika Serikat juga pernah mengalami badai, yaitu siklon tropis Galveston di Texas yang menewaskan setidaknya 82.000 orang yang kita jelaskan di atas tadi. Yang ke-9 yaitu negara terakhir, yaitu negara Indonesia. Di Indonesia banyak juga jenis-jenis siklon, badai, dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu siklon tropis raksasa yang pernah menerpa Flores yang menewaskan 1.500 orang pada 29 April 1973. Tak hanya itu, siklon tropis Roja yang terjadi pada April 2021 membuat 8.424 warga Nusa Tenggara Timur mengungsi. Pengungsian terbesar diidentifikasi berada di Kabupaten Sumba Timur dengan jumlah 7.212 jiwa, Lembata sebanyak 958 orang, Rotendao sebanyak 675 warga, Sumba Barat mencapai 284 orang, dan Flores Timur mencapai 256 jiwa. Yaitu dikutip dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Untuk siklon pada Indonesia akan kami jelaskan selanjutnya. Selanjutnya, berikut daftar 10 siklon terkuat yang dicatatkan oleh Pusat Peringatan Dini Siklon Tropis atau TCWC Badan Meteorologi Klimatologi BMKG sejak tahun 2008. Yang pertama yaitu siklon Durga pada tahun 2008. Siklon Durga terbentuk di perairan barat daya Bengkulu pada 20-25 April 2008 di Samudra Hindia. Ini adalah siklon tropis pertama yang dicatatkan TCWC BMKG Jakarta semenjak mulai resmi beroperasi pada tanggal 24 Maret 2008. Siklon tropis Durga terbentuk di Samudra Hindia sekitar 1.000 km dari Bengkulu, tepatnya 9,2 derajat lintang selatan dan 95,1 derajat bujur timur. Yang kedua yaitu siklon Anggrek pada tahun 2010. Siklon tropis Anggrek terjadi pada November 2010 dan berpengaruh terhadap wilayah di Kepulauan Mentawai, Bengkulu, serta pesisir Sumatera Barat dan Lampung. Arsip dalam tribunnews.com tahun 2010 mencatat pusat siklon ini terjadi di Samudra Hindia sekitar perairan Sumatera Selatan. Yang ketiga yaitu siklon Bakung pada tahun 2014. Siklon tropik Bakung mulai terjadi di perairan barat daya Sumatera pada 11 Desember 2014. Siklon Bakung bertahan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Desember 2014 dengan arah pergerakan berlawanan dengan arah jarum jam karena berada di belahan bumi bagian selatan. Yang keempat yaitu siklon Cempaka pada tahun 2017. Siklon Cempaka terbentuk di perairan Sumatera Selatan Jawa dengan arah pergerakan sekitar selatan Jawa di atas koordinat kurang 8 lintang
selatan dan 109 bujur timur. Siklon ini mempengaruhi perubahan tinggi gelombang di perairan pesisir selatan Jawa mencapai kisaran 2-3 meter dengan kecepatan angin maksimum siklon Cempaka mencapai 35 knot. Siklon tropis Cempaka terbentuk di perairan Sumatera, Jawa, Selatan Jawa pada 21 November 2017, bertahan selama 9 hari. Saat terbentuk, ekor dari siklon Cempaka ini sampai di wilayah daratan dan membuat cuaca ekstrim di selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Yogyakarta. Yang kelima yaitu siklon Dahlia pada tahun 2017. Catatan tribunnews.com, Rabu 29 November 2017. Siklon tropis Cempaka melemah dan menjauhi Indonesia, tetapi siklon baru bernama Dahlia hadir. Dahlia lahir di wilayah 470 km sebelah barat daya Bengkulu pada 8,2 derajat lintang selatan dan 10,8 derajat bujur timur. Siklon Dahlia terbentuk pada 26 November 2017 di perairan selatan Bengkulu dan bertahan selama 9 hari. Kecepatan angin siklon Dahlia mencapai 50 knot dengan pergerakan siklon bergerak menuju perairan selatan Jawa, kemudian melemah ke selatan menjauhi Indonesia. Perubahan tinggi gelombang di perairan pesisir selatan Jawa mencapai kisaran 3-5 meter saat terbentuknya siklon Dahlia di selatan Bengkulu dengan arah pergerakan menuju perairan selatan Jawa. Yang keenam yaitu siklon Flamboyan pada tahun 2018. Badan Meteorologi Klimatologi mencatat siklon tropis Flamboyan ini lahir di wilayah Samudra Hindia Barat Daya, Sumatera, sekitar 1345 km barat daya Pulau Enggano atau 1410 km barat daya Bengkulu pada 28 April 2018. Kecepatan angin maksimum saat siklon ini terbentuk mencapai 65 km per jam atau 35 knot. Siklon tropis Flamboyan ini memberikan dampak pada peningkatan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter di perairan Bengkulu hingga barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan dan perairan Enggano. Bahkan gelombang laut dengan tinggi 2,5 sampai 4,0 meter di wilayah perairan selatan Jawa, Samudra Hindia Barat, Lampung hingga selatan Jawa. Yang ketujuh yaitu siklon Kenanga pada 2018. Siklon tropis Kenanga telah melanda wilayah Indonesia tepatnya sekitar 1400 km dari Bengkulu, barat daya Pulau Sumatera pada 17-19 Desember 2018. Empatan angin maksimum siklon ini mencapai 40 knot atau 70 km per jam. Siklon Kenanga ini memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan kecepatan angin sebagai wilayah pesisir Sumatera termasuk pesisir Lampung. Yang kedelapan yaitu siklon Lili pada 2019. Bibit siklon Lili ini tumbuh menjadi siklon tropis pada 9 Mei 2019 saat terbentuk. Kecepatan angin maksimum mencapai 35 knot atau 65 km per jam. Siklon Lili berpusat di sekitar perairan Laut Timur atau selatan perairan Laut Banda. Tribunnews.com beritakan banjir dan cuaca ekstrim berupa angin kencang telah melanda beberapa daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya saat siklon ini terjadi. Yang kesembilan yaitu siklon Mangga pada tahun 2020. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Tropical Cyclone Warning Center di CWC Jakarta mendeteksi lahirnya siklon tropis Mangga di Samudra Hindia sebelah barat daya Bengkulu pada 21 Mei 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Keberadaan siklon tropis Mangga ini sempat mengakibatkan pertumbuhan awan hujan di beberapa daerah, antara lain di wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Yang ke-10 yaitu siklon Seroja pada tahun 2021. Bibit siklon ini telah berhasil dideteksi Badan Meteorologi Klimatologi sejak 2 April 2021 sebagai bibit siklon tropis 99S. Siklon tropis yang kemudian dinamai Seroja ini tumbuh di wilayah Laut Sawu atau di sisi barat daya Pulau Timur atau sisi utara barat Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur.
Siklon tropis Roja ini tidak wajar. Pasalnya, siklon tropis Roja ini masuk ke wilayah daratan sehingga memberikan efek dampak yang luar biasa. Padahal, lazimnya siklon tropis terjadi di wilayah perairan laut dan tidak sampai ke daratan. Di awal pembentukannya, kecepatan pusaran siklon ini mencapai 85 km per jam. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati, menyebut bahwa kejadian seperti siklon Roja ini adalah siklon yang masuk ke daratan baru pertama kali terjadi di Indonesia. Selanjutnya, lebih tepatnya, bisa dibaca pada bagian berikut. Baiklah, akan kita lanjutkan pada tugas kedua mata kuliah agroklimatologi mengenai tipe iklim menurut para ahli. Menurut ahli yang pertama, yaitu tipe iklim menurut Moore. Klasifikasi iklim ini didasarkan oleh jumlah bulan kering atau BK dan jumlah bulan basah BB yang dihitung sebagai harga rata-rata dalam waktu yang lama. Dasar penggolongan iklim menurut Moore adalah adanya bulan basah dan bulan kering. Berdasarkan penelitian tanah, Moore membagi 3 derajat kelembapan, yaitu yang pertama bulan basah, di mana curah hujannya besar dari 100 mm dalam 1 bulan, dan curah hujan melampaui penguapan. Yang kedua yaitu bulan kering. Curah hujannya kurang dari 60 mm dalam 1 bulan. Penguapan lebih banyak daripada curah hujan. Dan bagian yang ketiga yaitu bulan basah. Di antara bulan basah dan bulan kering disebut dengan bulan lembab. Bulan lembab ini tak masuk dalam hitungan, namun curah hujan dan penguapan relatifnya seimbang. Rumus yang digunakan oleh Moore yaitu berdasarkan hubungan antara penguapan dan besarnya curah hujan. Rumus yang digunakan, bulan basah sama dengan P tanda besar 100 mm per bulan, sedangkan bulan lembab 60 tanda kurang P kemudian kurang 100 mm per bulan, dan bulan kering P kurang dari 60 mm per bulan. Tipe iklim yang kedua yaitu iklim menurut Köppen. Iklim Köppen merupakan pengelompokan iklim berdasarkan rata-rata curah hujan dan temperatur. Klasifikasi iklim ini dibagi menjadi 5 tipe, dan masing-masing tipe menggunakan huruf sebagai simbolnya. Rumus yang digunakan yaitu berdasarkan rata-rata curah hujan dan temperatur. Köppen menggunakan 5 huruf, yaitu huruf A untuk tropis, huruf B untuk kering, huruf C untuk sedang, D untuk dingin, dan E untuk sangat dingin, yaitu pada kutub. Cara menentukannya yaitu yang pertama, tentukan rata-rata curah hujan. Yang kedua, tentukan jumlah bulan kering. Yang ketiga, masukkan koordinat rata-rata curah hujan pada sumbu X. Yang keempat, masukkan koordinat rata-rata bulan kering pada sumbu Y. Dan yang kelima, hubungkan titik pertemuan sumbu X dan sumbu Y dan tentukan hasilnya. Yang ketiga yaitu tipe iklim menurut Jonghun. Iklim Jonghun merupakan klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian dan vegetasi di kawasan tertentu. Pada klasifikasi ini, iklim dibagi menjadi 4 macam, yaitu zona dingin, zona sejuk, zona sedang, dan zona panas. Berdasarkan ketinggian dan vegetasi di kawasan tertentu, rumus yang digunakan berdasarkan letak tempatnya yaitu pada daerah panas 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Untuk daerah sedang itu di antara 60 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Dan untuk daerah sejuk yaitu 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Dan untuk daerah dingin lebih dari 2500 meter di atas permukaan laut. Yang keempat yaitu iklim Smith dan Ferguson. Iklim Smith-Ferguson merupakan klasifikasi iklim berdasarkan jumlah hujan.
Pada klasifikasi ini, iklim dibagi menjadi 8 tipe, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, di mana A sangat basah dan H sangat luar biasa keringnya. Berdasarkan rumus curah hujan, rumus yang digunakan yaitu Q atau rata-rata sama dengan rata-rata jumlah bulan kering per rata-rata jumlah bulan basah dikali 100%. Yang kelima yaitu iklim Oldman. Terakhir ada iklim Oldman, yaitu klasifikasi iklim yang digunakan curah hujan sebagai acuannya. Perbedaannya dengan iklim Smith-Ferguson adalah kriteria bulan basah dan cara menghitungnya. Pada iklim Oldman, untuk menentukan tipe iklimnya, kita menggunakan rumus seperti iklim Smith-Ferguson, namun hanya perlu menentukan jumlah bulan basah dalam satu tahun berdasarkan curah hujannya. Berdasarkan curah hujan sebagai acuannya, perbedaan dengan iklim Smith-Ferguson adalah pada kriteria bulan basah dan cara menghitungnya. Rumus yang digunakan adalah tipe iklim. Untuk A, bulan basah lebih dari 9 kali. Untuk B, bulan basah 7-9 kali. C, bulan basah 5-6 kali. D, bulan basah 3-4 kali. Dan E, bulan basah kurang dari 3 kali. Yang keenam yaitu iklim Trondheim. Iklim Trondheim memperhatikan kelembapan, yaitu perbandingan antara kelembapan dan kekurangan air di satu pihak serta keperluan air di lain pihak. Pembuatan klasifikasi iklim Trondheim dilakukan dengan yang pertama yaitu rasio suhu evaporasi atau T/I dengan TI rasio efek thermal, TI rasio efek thermal. Rumus yang digunakan P kurang I rasio sama dengan 11,5 dalam kurung P per T kurang 10 sama dengan 10 per 9 pangkat 10 per 9. TI rasio sama dengan T kurang 32 per 4. Yang terakhir yaitu iklim Lang. Ciri-cirinya yaitu yang pertama didasarkan pada perbandingan antara hujan dan derasnya derajat panas. Yang kedua, data hujan yang dipakai hujan tahunan atau milimeter, dan derajat panas suhu rata-rata tahunan derajat Celcius. Didasarkan oleh rumus matahari yang diterima bumi, didasarkan oleh panas matahari yang diterima bumi. Rumus yang digunakan yaitu R besar sama dengan R kecil per T. R besar yaitu curah hujan tahunan wilayah. R kecil rata-rata curah hujan harian. T sama dengan rata-rata temperatur atau suhu permukaan menggunakan derajat Celcius, dan C yaitu konstanta. Mungkin itu saja yang dapat saya lakukan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.